Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di e-course Dikejar Closing dengan WhatsApp Marketing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi tentang mengelola grup WhatsApp dengan mudah. Kita akan bahas materi tentang mengelola grup WhatsApp dengan mudah. Sudah siap ya untuk mendapatkan materinya? Hal pertama yang kita lakukan untuk mengelola grup WhatsApp adalah persiapkan rules. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengelola grup WhatsApp adalah kita harus membuat rules untuk grup WhatsApp kita. Karena tanpa rules yang jelas, maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di grup itu akan semakin besar. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan rules untuk grup WhatsApp kita. Setelah kita persiapkan rules-nya, langkah selanjutnya adalah sosialisasikan rules kepada member. Setelah kita persiapkan rules-nya, maka kita harus mensosialisasikan rules tersebut kepada member grup WhatsApp kita. Misalkan, jika kita membuat grup WhatsApp-nya dan membernya dengan sistem invite, maka sebelum kita invite membernya ke grup, maka kita japri satu persatu member yang akan kita masukkan ke grup WhatsApp. Atau jika kita menginvite-nya dengan menggunakan link grup, maka untuk setiap member yang masuk, maka kita ulang-ulang untuk menginfokan terkait rules grup yang ada, sehingga tidak ada member yang melanggar peraturan yang ada di grup. Kemudian, yang ketiga yang kita perlukan untuk mengelola grup WhatsApp adalah tentukan moderator. Untuk membantu kita mengelola grup, maka kita membutuhkan moderator yang membantu kita. Dan untuk jumlah moderator minimal 2. Tujuannya adalah jika salah satu moderator handphonenya bermasalah, masih ada moderator lain yang membantu backup. Selain untuk menginfokan rules, moderator ini juga membantu kita untuk meremove member-member yang melanggar peraturan. Selain itu, moderator ini juga membantu kita untuk mengelola grup WhatsApp di saat kita melakukan sharing ataupun promosi. Sehingga ketika kita melakukan promosi, ada orang yang membantu kita untuk melakukan rekap. Setelah kita menentukan moderator, langkah selanjutnya adalah jangan ragu remove member yang melanggar. Sekalipun kita mendapatkan member itu dengan susah payah, kita tidak boleh ragu untuk meremove member yang melanggar peraturan grup kita. Tujuannya adalah untuk membangun ketertiban di grup yang ada. Jangan sampai
grup yang kita buat malah jadinya diacak-acak oleh orang luar. Karena kebanyakan ketika grup itu tidak memiliki rules yang jelas, akibatnya adalah member yang menjadi sewenang-wenang di grup tersebut. Atau bahkan lebih parahnya, grup yang sengaja kita buat sebagai member untuk grup edukasi malah jadi untuk grup untuk promosi. Kemudian yang terakhir, buat jadwal tetap. Maksudnya apa buat jadwal tetap? Kita harus membiasakan member kita untuk tahu jadwal kapan kita melakukan edukasi, kapan jadwalnya melakukan promosi. Jangan sampai ada member yang tidak tahu jadwalnya, sehingga ketika kita ingin melakukan sharing edukasi, malahan membernya tidak ada yang siap untuk menerima, dan akibatnya tidak ada orang yang menyimak ketika kita melakukan sharing. Ataupun jika di grup kita ada jadwal untuk khusus promosi, akibatnya adalah membernya melakukan promosi di luar jadwal yang seharusnya. Oleh karena itu, kita harus membuat jadwal yang jelas juga terkait kapan edukasi, kapan melakukan promosi. Dan jika memang grup kita khususkan untuk sebagai grup edukasi, maka persiapan satu grup khusus untuk melakukan promosi. Jadi ketika kita ingin melakukan promosi, maka member yang masuk kita arahkan untuk join grup promosi tersebut. Sehingga grup yang kita tujuannya untuk edukasi saja tidak tercampur dengan info-info terkait promosi. Ada 5 hal yang perlu teman persiapkan untuk mengelola grup WhatsApp dengan mudah. Yang pertama, persiapkan rules grup. Yang kedua, sosialisasikan rules tersebut kepada member grup WhatsApp kita, baik itu melalui japri atau dengan share berulang-ulang di grup. Yang ketiga, tentukan moderator grup. Tujuannya moderator ini adalah untuk membantu tugas kita untuk mengelola grup. Yang keempat, jangan segan untuk meremove member yang melanggar peraturan. Sehingga ketika ada member yang melanggar, dengan berlakunya hal ini akan mengakibatkan member yang lain tidak akan melakukan hal yang sama, karena dia akan merasa rugi ketika dia di-remove, sehingga kehilangan informasi penting yang akan kita share. Yang kelima, tentukan jadwal yang tetap, kapan jadwal untuk promosi ataupun kapan jadwalnya untuk melakukan edukasi, sehingga member di grup kita standby saat kita melakukan promosi ataupun saat kita melakukan edukasi. Sekian dari saya. Salam praktekkan untuk teman-teman semua. Terima kasih.